Apa yang tersembunyi di balik fasad mewah Prancis? Di balik kapal pesiar dan sampahnya, tersembunyi dunia rahasia dari kesepakatan diam-diam, hierarki kecantikan, dan kebenaran yang mengganggu tentang kebebasan dan kekuasaan. Jelajahi dunia mengungkapkan apa yang jarang berani ditampilkan. Apakah kamu siap melihat Prancis tanpa filter? Kecantikan dan hierarki. Di pantai telanjang Saint-Tropez, kecantikan bukanlah perayaan keanekaragaman alami, melainkan hierarki estetika yang kaku. Bahkan ketelanjangan memiliki strata, tubuh yang sesuai dengan ideal ramping dan terpahat dipuja, sementara yang lain diam-diam disisihkan. Aksesori desainer, kacamata hitam mahal, dan tubuh berotot menjadi bahasa diam yang hanya dapat dimengerti oleh kaum elit. Para staf tetap tak terlihat, melayani dengan presisi, namun tidak pernah mengganggu ilusi kemegahan para tamu. Setiap hari terasa seperti pertunjukan yang dikoreografikan, di mana penonton dan aktor menyatu tanpa batas. Di sini, kecantikan adalah mata uang, dan hanya mereka yang berinvestasi dalam kesempurnaannya yang mendapatkan tempat. Sisanya hanyalah penonton diam, hidup di pinggiran panggung eksklusif ini. Eguisheim, kedamaian yang otentik. Tersembunyi di antara perbukitan damai di timur laut Prancis, Eguisheim adalah desa abad pertengahan yang terasa seperti masuk ke dalam lukisan dongeng. Rumah-rumah kayunya dipenuhi bunga geranium di setiap jendela, dan jalan berbatu berbisik cerita masa lampau kepada siapa saja yang bersedia berhenti dan mendengarkan. Berbeda dengan kemewahan Saint-Tropez yang mengilap, Eguisheim memikat pengunjung dengan keindahan sederhana dan jujur yang tidak membutuhkan filter atau foto yang dibuat-buat. Jalanannya berputar, membentuk lingkaran konsentris di sekitar kota tua, menciptakan labirin hangat dari bengkel seni dan kedai keluarga yang intim. Di sini, waktu berjalan lambat. Penduduk lokal menyambutmu dengan ramah, memperlakukan pelancong bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai tamu sejati yang diterima ke dalam dunia mereka yang otentik. Anggur, tradisi, dan kehangatan. Di Eguisheim, pembuatan anggur bukan sekadar industri. Ini adalah warisan suci yang diturunkan dari generasi ke generasi sejak abad ke-10. Keluarga-keluarga lokal merawat kebun anggur mereka, mengikuti tradisi leluhur, menghasilkan anggur luar biasa seperti Pinot Gris dan Gewürztraminer yang mencerminkan jiwa Alsace. Mencicipi anggur di sini adalah ritual yang intim, tanpa pembatas beludru atau sikap angkuh, hanya anggur yang dituangkan langsung oleh pembuatnya di ruang bawah tanah hangat yang dipenuhi aroma tong kayu ek dan percakapan pelan. Setiap gelas disertai cerita tentang tanah dan panen, membuatmu merasa terhubung dengan orang-orang dan bumi. Tidak ada tatapan menghakimi di sini, hanya ketulusan. Di tempat ini, anggur adalah tentang hubungan, bukan status atau kesempurnaan estetika. Verdon Gorge, kebebasan sejati dari alam. Verdon Gorge terletak di tenggara Prancis, menawarkan bentuk kebebasan yang tidak bisa ditiru oleh resor mewah manapun. Tebing kapur menjulang tinggi, yang terukir selama ribuan tahun membingkai sungai Verdon berwarna pirus legendaris, menciptakan salah satu lanskap paling menakjubkan di Eropa. Di sini, kamu tidak perlu berpose untuk foto yang dikurasi. Alam itu sendiri adalah pertunjukannya, membungkam bahkan pikiran yang paling bising. Kamu bisa mendayung kayak di bawah tebing yang dramatis, berenang di laguna tersembunyi, atau mendaki jalur panorama yang menghadap ke seluruh ngarai. Angin yang menggerakkan bunga liar, gema burung nasar yang terbang tinggi, dan cipratan dayung menciptakan meditasi yang bergerak. Ini adalah kebebasan yang tidak ditentukan oleh estetika atau uang, melainkan oleh penyerahan diri pada keindahan mentah dan abadi yang melampaui kendali manusia.
Cap Corse, keindahan yang tak tersentuh. Cap Corse, semenanjung sempit di Korsika, adalah sisi liar dari utara pulau ini, jauh dari kemewahan buatan Saint-Tropez. Tebing dramatisnya menjulang ke Laut Mediterania yang biru dalam, dengan teluk-teluk tersembunyi yang diam menunggu mereka yang berani menjelajah. Jalur pantai berliku melewati menara Genoa, peninggalan masa lalu yang penuh gejolak, dan desa-desa nelayan di mana hidup masih berdetak mengikuti irama laut. Di pedalaman, hutan kastanye, pegunungan menjulang, dan desa di puncak bukit tetap tak tersentuh oleh tren sesaat. Penduduk lokal berbagi anggur dari anggur asli dan hidangan yang dibumbui dengan rempah liar serta kebanggaan leluhur. Di sini tidak ada tali beludru, kehidupan yang dibuat-buat, atau gambar yang dikurasi. Cap Corse menawarkan sesuatu yang lebih langka, keaslian yang dibalut angin laut, keheningan, dan batu. Saint-Cyr-Clapopi, keanggunan abadi. Saint-Cyr-Clapopi menjulang tinggi di atas Sungai Lot, rumah batu dan balkon berbunga membentuk pemandangan abadi yang dikagumi oleh penyair dan pelukis selama berabad-abad. Menelusuri ganggang abad pertengahannya, terasa seperti memasuki karya seni hidup. Lengkungan berlumut, jendela kayu, keramik buatan tangan, dan lukisan minyak menggantikan simbol kemewahan mencolok. Di sini, kamu makan di teras yang menghadap ke lembah yang bergelombang, menikmati hidangan yang berakar pada tanah lokal dan tradisi, bukan tren estetika. Tidak ada kapal pesiar besar atau toko desainer, hanya galeri intim, bengkel pengrajin, dan alun-alun yang diterangi matahari dengan percakapan tenang. Keindahan desa ini terletak bukan pada pertunjukan, tetapi pada keanggunan diam-diam, romansa alami yang menyentuh jiwa, mengingatkan bahwa kesederhanaan bisa lebih kuat dari kemewahan. Aiguines, ketentraman di atas kemewahan. Bertengger di atas Verdon Gorge, Aiguines adalah rahasia yang dibisikkan angin. Dikelilingi ladang lavender dengan pegunungan Alpen di kejauhan, ia menawarkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh klub pantai atau villa mewah. Di sini, hidup mengalir perlahan. Penduduk lokal menyambutmu bukan sebagai turis, tetapi sebagai sesama pelancong. Makanan dinikmati karena rasa aslinya, bukan karena tampilannya di Instagram. Rumah-rumah berwarna pastel berjejer di jalanan sunyi tempat cahaya matahari menyaring melalui ranting dan aroma rempah liar memenuhi udara musim panas yang hangat. Para seniman datang ke sini mencari kejernihan dan pulang dengan jawaban yang tidak mereka sadari sedang mereka cari. Aiguines tidak tampil, ia hanya mengundangmu untuk berhenti, mengamati, dan mengingat apa rasanya hidup sepenuhnya. Vézelay, tempat perlindungan spiritual. Vézelay, menjulang seperti bukit tenang di Burgundi, adalah desa warisan UNESCO yang menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada keindahan visual. Basilika Romawi Maria Magdalena telah menyambut peziarah selama berabad-abad. Setiap batu tertulis dengan iman, cobaan, dan penebusan. Menyusuri jalan sempit kunonya yang dipenuhi toko-toko pengrajin terasa seperti melayang melewati waktu, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Makanan di sini sederhana, memberi makan tubuh tanpa kepura-puraan. Burung-burung berkicau di atas halaman yang tenang, dan dentingan lonceng gereja di kejauhan mengundang perenungan. Vézelay tidak menjanjikan hiburan atau pengalaman yang dikurasi. Ia menawarkan kehadiran, kesempatan untuk diam, merasakan beratnya sejarah, dan damai dalam mengetahui bahwa makna sejati melampaui cahaya yang dangkal. Puy du Fou, sejarah yang imersif. Puy du Fou di Prancis. Bagian barat tidak seperti taman hiburan pada umumnya.
Ini adalah perjalanan menakjubkan melintasi abad-abad sejarah yang dihidupkan dengan presisi sinematik. Di sini, kamu bukan sekadar penonton, kamu menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Satu saat, kamu berada di Koliseum Romawi dengan perlombaan kereta yang bergemuruh. Berikutnya, kamu menyaksikan invasi Viking dengan kapal yang terbakar dan desa-desa yang dibangun ulang. Kostum yang rumit, hewan sungguhan, dan musik epik membangkitkan sesuatu yang primal dalam dirimu. Yang membuat Puy Du Fou unik adalah pengabdiannya pada cerita, merayakan keberanian, ketangguhan, dan warisan, bukan sensasi dangkal. Pengunjung pergi tidak hanya terpesona, tetapi juga tersentuh secara mendalam, diingatkan akan kedalaman waktu dan semangat manusia yang tak tergantikan oleh tontonan modern. Lepui, ziarah yang bermakna. Lepui, terletak di wilayah Auvergne, Prancis, telah menjadi titik awal suci dari ziarah Camino de Santiago selama lebih dari 1000 tahun. Jalanan berbatu sempitnya mengarah ke Katedral Notre Dame yang agung, dijaga oleh patung Madonna hitam yang penuh misteri. Di sini, hidup terasa menggantung antara surga dan bumi. Dikelilingi oleh bukit vulkanik yang dimahkotai kapel dan patung monumental, kota ini menghembuskan harapan dalam diam. Para peziarah datang mencari jawaban atau kesembuhan, meninggalkan jejak kaki yang penuh pengabdian dan kerendahan hati. Makanannya sederhana, disajikan tanpa kepura-puraan, sementara setiap langkah bergema dengan iman selama berabad-abad. Lepui tidak mencari perhatian. Ia menawarkan transformasi bagi mereka yang mau berjalan dengan mata terbuka dan hati yang rendah hati. Camargue, selatan Pransis yang liar. Camargue, di selatan Prancis tempat Delta Rhône bertemu Laut Mediterania, adalah lanskap liar yang belum tersentuh oleh ilusi resor mewah. Ladang garam yang luas berkilauan di bawah matahari, sementara flamingo merah muda, kuda liar putih, dan banteng hitam berkeliaran bebas di rawa-rawa. Di sini, kamu tidak bersantai dengan sampahnya. Kamu menunggang kuda saat fajar menembus lahan basah yang beraroma bijak dan angin laut. Desa seperti Aigues Mortes bergema dengan musik gipsy, festival banteng, dan hidangan kuat yang menampilkan daging lokal dan rempah liar. Tidak ada tali beludru atau momen yang dikurasi, hanya derap kuku di laguna dangkal, kepakan sayap di langit tak berujung, dan bisikan angin di antara alang-alang. Camargue tidak menghibur, ia hanya ada, liar, tanpa permintaan maaf, dan sepenuhnya tulus. Quiberon, kejujuran keras. Samudra Atlantik. Di semenanjung terjal Brittany, Quiberon adalah tempat di mana Samudra Atlantik mengaum melawan tebing bergerigi, menghapus semua ilusi kendali manusia. Angin dipenuhi garam, pasar melimpah dengan sarden segar, tiram, dan mentega alga. Dan kehidupan di sini ditentukan oleh pasang surut, bukan tren. Jalur pantai membuka pemandangan luas dari ombak yang menghantam dan teluk tersembunyi yang tak tersentuh momen-momen palsu para influencer. Perahu nelayan lebih banyak daripada kapal pesiar, dan kafe menghangatkan diri dengan tungku kayu daripada merek mewah. Penduduk lokal mengikuti badai dan siklus bulan, menghormati ritme leluhur. Tak ada kesempurnaan buatan di sini, hanya ketangguhan, keindahan tanpa filter, dan alam mentah yang merobek ilusi. Quiberon tidak menawarkan pertunjukan, melainkan kebenaran bagi mereka yang cukup berani menghadapi angin. Saint-Tropez, ilusi kebebasan. Saint-Tropez, yang sering ditampilkan sebagai puncak kemewahan bebas, menyembunyikan kebenaran yang mengganggu di balik fasadnya yang berkilau. Pantai telanjangnya tampak menjanjikan kebebasan tanpa batas, tetapi yang tersembunyi di baliknya adalah panggung yang dibangun dengan cermat untuk kaum ultra kaya.
Akses dijaga oleh kode tak terlihat, kecantikan, kekayaan, dan status. Setiap bikini desainer dan tubuh terpahat adalah bagian dari kompetisi diam-diam, di mana bahkan ketelanjangan pun menjadi hak istimewa, bukan hak. Para staf tetap tidak terlihat, dan mereka yang tidak memenuhi ideal estetika diabaikan begitu saja. Pantai ini tampak santai, tapi setiap senyum menyembunyikan hierarki sosial yang intens. Ini bukanlah kebebasan. Ini adalah klub eksklusif di mana kemerdekaan hanyalah ilusi dan hanya mereka yang mampu membayar yang diizinkan bermain. Harga dari kesempurnaan. Meskipun dipromosikan sebagai perayaan kecantikan alami dan kepercayaan diri, ideal Saint-Tropez sangat sempit dan mengganggu. Pinggang ramping, kulit coklat tanpa celah, fitur wajah yang diedit dengan sempurna. Semua ini bukan sekadar saran, melainkan persyaratan tak tertulis. Banyak wanita mengaku menjalani prosedur tak berujung. Sedot lemak, pengangkatan alis, pemahatan dagu, implan payudara, operasi hidung, hanya untuk merasa layak menginjakan kaki di pasirnya. Kulit kecoklatan, botox, filler, dan pembentukan rahang menjadi hampir wajib. Di sini, kecantikan alami hanya diterima jika terlihat seperti hasil editan. Alih-alih merayakan keberagaman dan kebebasan, pantai menjadi panggung senyap untuk kecemasan dan keseragaman estetika, menuntut jam-jam di gym, perawatan mahal, dan operasi yang membentuk ilusi alih-alih merayakan bentuk manusia yang otentik. Ketika kebebasan menjadi kompetisi. Di Saint-Tropez, tubuh dipamerkan seperti barang mewah, bagian dari kontes tak tertulis. Siapa yang minum rosé paling mahal? Siapa yang punya siluet paling sempurna? Siapa yang benar-benar pantas berada di sini? Dan siapa yang hanya tamu? Bahkan, ketelanjangan kehilangan maknanya sebagai kerentanan, berubah menjadi pertunjukan status dan kecantikan yang telah dipoles. Saat matahari terbenam, villa pribadi dan kapal pesiar mewah bangkit ke dunia tersembunyi lain yang tidak bisa diakses oleh orang luar. Di sini, kebebasan bukanlah ekspresi diri. Ini adalah kompetisi yang dinilai berdasarkan uang, estetika yang ditiru, dan ketaatan terhadap naskah sosial eksklusif. Kemerdekaan di tempat ini hanyalah topeng lain untuk menyembunyikan ketidakamanan dan hierarki sosial yang lebih dalam. Pesta, obat-obatan, dan rahasia gelap. Di balik jendela kaca gelap dan lantai marmer yang mengilap, kehidupan malam Saint-Tropez mengungkap rahasia tergelapnya. Saat kamera dimatikan, kokain, ketamin, dan obat kuat lainnya mengalir bebas seperti anggur. Overdosis ditutupi diam-diam. Model yang kolaps tak terlihat di tengah tawa tuan rumah kaya. Kekerasan terjadi, tapi uang dengan cepat menghapus jejaknya. Perkumpulan rahasia ini menjadi lahan subur untuk jaringan perdagangan narkoba dengan turis naif, terkadang direkrut tanpa sadar sebagai kurir. Penegak hukum jarang campur tangan, dibungkam oleh koneksi tersembunyi dan aliran uang tunai. Di sini, kemewahan adalah ritual yang menuntut kerahasiaan mutlak, dan konsekuensi dari dekadensi tersembunyi ini terkubur di bawah lapisan kekayaan, kontrak, dan janji berbisik. Tanpa hukum di surga. Mengapa tidak ada yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan malam tersembunyi Saint-Tropez? Karena di dunia hiburan elit ini, hukum dapat dilenturkan atau bahkan menghilang. Aliansi diam-diam dan aliran keuangan tersembunyi memastikan ketertiban umum tidak pernah mengganggu kebebasan sembrono para orang kaya. Melindungi rahasia ini bukan sekadar menghindari hukum, itu tentang menjaga ilusi dunia yang dirancang agar kaum elit bisa hidup tanpa batas. Keadilan menjadi lentur, dibentuk untuk melayani privilege. Panggung yang dibangun dengan hati-hati ini menyembunyikan kebenaran yang bisa menghancurkan citranya yang berkilau.
memastikan tidak ada yang dipertanggungjawabkan atas bayang-bayang yang mengintai di balik pasir keemasan dan kacamata desainer. Pekerja tak terlihat. Di balik pantai yang memesona dan kapal pesiar mewah, terdapat pasukan diam, pekerja tak terlihat, migran dari Afrika Utara, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Mereka memasak jamuan mewah, membersihkan villa tepi laut, mengilapkan dek kapal, dan menyajikan sampahnya kepada klien yang tak akan pernah mengingat wajah mereka. Seringkali dibayar rendah, mereka tinggal jauh dari kemewahan di tempat tinggal sempit di pinggiran kota. Saat fajar, bus mengantar mereka bekerja sebelum matahari terbit di atas pasir yang masih kosong. Martabat merekalah yang menopang mereka, jauh melebihi upah. Sementara pengunjung bersantai dalam kemewahan tanpa beban, para pekerja ini mengikuti aturan ketat dan melelahkan, di mana satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan pekerjaan. Di sini, kebebasan bukanlah hak, tetapi hak istimewa yang hanya diberikan kepada mereka yang mampu membayarnya. Tekanan media sosial. Bagi para influencer yang berbondong-bondong ke Saint-Tropez, beban untuk tampak sempurna tanpa usaha menjadi penjara mental yang sunyi. Setiap pose diperhitungkan, difilter, diedit, dan diposting untuk memuaskan audiens yang lapar akan ilusi gaya hidup yang tak terjangkau. Di balik senyum cerah dan kulit yang bercahaya tersembunyi gangguan makan, obsesi terhadap citra tubuh, dan kecemasan yang tak henti-henti. Percakapan berkisar pada diet, olahraga, dan siapa yang terlihat paling alami tanpa celah. Bahkan tanpa kamera, penilaian diam-diam menyelinap ke setiap interaksi, memperkuat ketidakamanan dan perlahan mengikis harga diri. Tempat yang seharusnya menjadi surga kebebasan berubah menjadi panggung yang memperbesar setiap kekurangan. Di sini, kebebasan telah menjadi pengawasan, dan sorotan hanya memperdalam bayangan dalam setiap momen yang dikurasi. Jika ini mengubah cara kamu melihat Prancis, beritahu pendapatmu di bawah ini. Apakah kamu akan memilih desa-desa tersembunyi atau pantai yang glamor? Jangan lupa bagikan ini kepada seseorang yang masih percaya bahwa kemewahan berarti kebebasan.